Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran biologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang komponen darah. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Kalian pasti sudah tahu karena jantung itu apa dan pembuluh darah itu apa? Ya, jadi jantung merupakan suatu organ yang berfungsi untuk memompa darah. Kemudian, darah akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, di mana terdapat jalinan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, yang terbentang kurang lebih 150.000 kilometer. Jadi, pembuluh darah kita itu apabila disambung menjadi satu, kurang lebih panjangnya 150.000 kilometer. Jadi sangat panjang, di mana pembuluh darah ini sampai pada sel, sampai pada jaringan-jaringan, kemudian sel-sel tubuh yang nantinya akan kita bahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Pernahkah kalian memeriksakan tensi darah? Ya, Ibu rasa kalian pasti pernah memeriksakan tensi darah, Nak, ya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan tensi darah? Ada yang tahu tensi darah itu apa? Mungkin kalian ketika melakukan tensi darah, petugas medisnya mengatakan darahnya 110/80. Sebenarnya itu apa sih? Ya, jadi tensi darah adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan terhadap dinding dalam pembuluh darah sebagai akibat dari denyut jantung. Tekanan darah diukur dengan alat sfigmomanometer. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Nah, yang pertama itu ada jantung. Silahkan kalian perhatikan pada gambar. Di sini ada bagian-bagian dari jantung. Di bagian atas ini ada aorta yang merupakan pembuluh arteri yang paling besar. Kemudian di sini ada arteri pulmonalis. Pulmonalis ini paru-paru, berarti ini arteri yang menuju ke jantung. Kemudian di sini ada vena pulmonalis, ini merupakan pembuluh vena yang menuju ke jantung juga. Nah, di sini ada antrium kiri atau ada serambi kiri. Nah, kemudian di serambi di sini ada yang namanya ventricle kiri atau bili kiri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kalian melihat pada gambar, ya nah, posisi jantung itu terbalik, di mana di bagian kiri kita itu merupakan jantung sebelah kanan, ini jantung sebelah kanan. Kemudian di bagian kanan tangan kita ini merupakan bagian kiri. Jadi dia efek cermin. Jangan terbalik. Ya, kita lanjutkan tadi sampai antrium kiri. Kemudian di sini ada katup aorta. Di bagian sini ada yang namanya katup mitral atau katup bikuspidalis. Ini yang berfungsi untuk mencegah darah yang masuk ke bilik itu masuk lagi ke antrium atau ke serambi. Jadi ketika nanti ada darah yang masuk ke ventrikel kiri atau bilik kiri, maka ini akan tertutup supaya darah tidak masuk ke atrium kiri. Begitu pula sebaliknya. Kemudian di sini ada interventricular septum. Di sini ada descending aorta, kemudian di sini ada vena cava inferior. Jadi vena cava inferior ini yang nantinya akan mengedarkan darah ke tubuh bagian bawah. Di sini ada ventrikel kanan atau bilik kanan. Jadi di sini ada bilik kiri, di sini ada bilik kanan. Di sini ada katup tricuspidalis. Kalau yang di bagian kiri jantung ini bicuspidalis, kalau yang di bagian kanan jantung ini ada katup tricuspidalis. Nah, ini ada atrium kanan atau serambi kanan. Di sini juga ada vena pulmonalis kanan, ada vena pulmonalis kiri, dan di sini ada vena cava superior. Ini merupakan pembuluh vena yang paling besar
Di sini juga ada katup pulmonalis, di sini ada pulmonary trunk. Ya, jadi kurang lebih ini adalah bagian-bagian dari jantung. Ingat, ketika kalian melihat gambar jantung ini, dia memberikan efek cermin atau posisinya terbalik dengan posisi kalian. Ya, dinding bilik lebih tebal daripada dinding serambi karena bilik digunakan untuk memompa darah keluar jantung. Tadi dinding bilik-bilik itu yang mana sih? Nah, jadi ventricle ini kata lainnya adalah bilik. Jadi ada ventricle kiri dan juga ada ventricle kanan. Di mana dinding bilik ini lebih tebal. Bisa dilihat dinding biliknya lebih tebal dibandingkan dengan dinding serambinya. Kenapa dia lebih tebal? Karena fungsinya nanti darah dari bilik itu akan dipompa keluar dari jantung. Kemudian bilik kanan dan bilik kiri juga memiliki ketebalan yang berbeda. Bisa dilihat juga bilik kanan dan bilik kiri tebalan. Yang bilik kanan nih bisa dilihat, yang bilik kiri lebih kecil, kemudian yang bilik kanan itu lebih besar. Bilik kiri lebih tebal karena memiliki beban kerja yang berat, yaitu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Bisa dilihat, meskipun dia ukurannya kecil, tetapi dia memiliki dinding yang sangat tebal karena mendukung fungsinya tadi untuk memompa darah keluar dari jantung. Kemudian bilik kanan lebih tipis karena memompa darah ke paru-paru. Nih, bilik kanan lebih tipis karena dia nantinya akan memompa darah ke paru-paru lewat sini nanti. Katup berfungsi untuk menjaga agar darah yang masuk ke serambi ke bilik tidak kembali lagi ke serambi saat darah dipompa oleh bilik. Nah, jadi fungsi katup bikuspidalis atau tricuspidalis ini sama untuk mencegah darah kembali lagi ke bilik. Misalnya darah sudah berada di serambi atau di atrium kiri. Nah, apabila tidak ada katup, sudah pasti darah akan mengalir kembali ke bilik kiri. Jadi itu penjelasan tentang jantung. Selanjutnya, karakteristik jantung. Jantung terletak di rongga dada di atas diafragma. Jantung terbungkus oleh 3 lapisan yang berlapis-lapis, yaitu ada lapisan perikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yakni ada 2 serambi dan 2 atrium dan 2 bilik. Jadi jantung itu terdiri dari yang namanya serambi dan juga bilik. Jadi ada 4, ada serambi kanan dan bilik kanan, ada serambi kanan dan bilik kanan, ada serambi kiri dan juga bilik kiri. Fungsi serambi atau atrium sebagai tempat lewatnya dari luar jantung ke bilik. Jadi lewatnya darah dari luar menuju bilik jantung. Kemudian sebagai pompa yang lemah sehingga membantu aliran darah dari serambi ke bilik. Fungsi bilik atau ventricle memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Siklus jantung, periode relaksasi atau diastol. Jadi ada yang namanya diastol, ada yang namanya sistol. Diastol adalah periode relaksasi, yaitu jika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. Kira-kira ada yang tahu ketika serambi jantungnya menguncup dan bilik jantung mengembang itu menandakan bahwa di dalam bilik terdapat darah. Kemudian periode kontraksi atau sistol, yaitu jika otot bilik jantung menguncup dan darah di dalam bilik dipompa ke pembuluh nadi paru-paru ataupun ke aorta secara bersamaan. Nah, jadi fase relaksasi atau diastol ini ketika serambinya menguncup, biliknya mengembang karena dia menampung darah, kemudian periode kontraksi atau sistol, di mana ketika bilik jantung itu memompa darah keluar dari jantung. Itu periode kontraksi atau sistol. Sampai sini paham nggak ya? Kita lanjutkan. Pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah itu ada yang namanya arteri dan juga ada yang namanya vena. Nah, pada slide ini kita akan membahas arteri.
di mana arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah meninggalkan jantung menuju ke seluruh tubuh. Dindingnya tebal dan kuat, serta terdiri dari 3 lapisan. Ini arteri yang berwarna merah. Letak pembuluh arteri di bagian dalam jauh dari permukaan tubuh. Jadi arteri ini tidak terlihat oleh kita. Nah, coba kalian lihat di tangan kalian, silakan kalian dengan posisi mengepalkan tangan. Nah, di situ terlihat ya, Nak, yang biasanya disebut dengan urat, pada dasarnya itu adalah pembuluh darah. Di situ pasti terlihat warnanya hijau-hijau kebiruan, yaitu merupakan pembuluh vena, karena pembuluh vena pada dasarnya letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Sedangkan arteri itu letaknya jauh dari permukaan tubuh. Nah, coba kalian pegang pergelangan tangan kalian yang ada denyut nadinya. Nah, itu merupakan pembuluh arteri. Nah, di mana kalian bisa merasakan denyut jantung, namun pembuluh arterinya tidak dapat dilihat. Karena tadi letaknya jauh di dalam tubuh atau letaknya jauh dari permukaan tubuh. Kemudian, pembuluh arteri jika diraba akan terasa ada denyutan, di mana itu bisa dirasakan pada pergelangan tangan ataupun pada leher kalian. Silahkan dicek. Dia terasa ada denyutannya, namun tidak terlihat karena pembuluhnya. Pembuluh nadi yang keluar dari bilik kiri adalah aorta atau pembuluh nadi utama. Jadi pembuluh arteri ini memiliki pembuluh yang paling besar, itu namanya adalah aorta. Aorta pembuluh terbesar yang membawa darah kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis keluar dari bilik kanan jantung menuju paru-paru kaya akan CO2. Jadi aorta ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen. Nah, kecuali arteri pulmonalis. Kenapa kecuali arteri pulmonalis? Karena arteri pulmonalis ini satu-satunya pembuluh arteri yang membawa darah kaya CO2. Kenapa membawa darah CO2? Karena darah tersebut akan ditukarkan di dalam paru-paru, sehingga terjadi pertukaran CO2 dan oksigen. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah arteri memiliki 3 lapisan, di mana lapisan paling dalamnya ini ada lumen, kemudian setelah lumen ada endotelium, kemudian ada jaringan ikat, kemudian juga ada otot polos, di sini ada jaringan ikat yang paling luar. Nah, di antara pembuluh arteri dan pembuluh vena, ini juga terdapat yang namanya kapiler. Di sini ada pembuluh kapiler, di sini bagiannya ada endotelium. Nah, bisa dilihat pada pembuluh vena, di sini memiliki katup vena, sedangkan arteri ini tidak memiliki katup. Kalau arteri warnanya merah, kalau vena warnanya biru atau hijau kebiru-biruan. Selanjutnya adalah vena. Vena merupakan pembuluh balik membawa aliran darah menuju jantung. Kalau si arteri tadi pembuluh yang membawa darah meninggalkan jantung, kalau vena itu membawa darah masuk lagi ke dalam jantung. Vena itu berdinding tipis dan terletak di dekat permukaan tubuh, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di mana ketika kalian mengepalkan tangan kalian, maka pada tangan kalian akan terlihat pembuluh vena yang berwarna hijau kebiruan atau yang biasa disebut dengan urat, itu merupakan pembuluh darah. Kemudian memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya. Katup berfungsi untuk menahan agar darah tetap mengalir menuju jantung, karena darah mengalir melawan kekuatan gravitasi. Jadi supaya darah tidak kembali, sehingga adanya katup pada pembuluh vena. Ya, selanjutnya pembuluh vena yang terbesar adalah vena cava. Jadi kalau di arteri tadi aorta, pembuluh yang terbesarnya, kalau di vena itu merupakan vena cava. Semua vena membawa oksigen kecuali vena pulmonalis.
yang keluar dari paru-paru menuju serambi kiri jantung yang kaya oksigen. Kalau arteri merupakan pembuluh yang membawa darah kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang kaya akan CO2. Kalau vena, kebalikannya, di mana vena ini membawa darah yang kaya akan CO2, kecuali vena pulmonalis yang keluar jantung membawa darah kaya akan oksigen. Nah, biasanya darah yang membawa CO2 ini dikatakan sebagai darah kotor. Darah kotor itu bukan berarti darahnya eh, memiliki banyak kuman atau penyakit. Kalau di peredaran darah itu darah kotor biasa disebut dengan darah yang kaya akan CO2. Nah, selanjutnya ada kapiler. Jadi, di antara arteri dan vena di bagian tengah sini ada yang namanya kapiler, bentuknya seperti ini. Jadi kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh yang sangat kecil. Dinding sel tersusun dari satu lapisan sel. Kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh, yaitu sebagai suplai nutrisi dan oksigen ke sel-sel tubuh. Fungsinya sebagai tempat pertukaran zat yang dibawa oleh arteri dan vena. Nah, jadi kapiler ini sebagai tempat pertukaran zat yang dibawa oleh arteri dan juga vena. Arteri bercabang menjadi arteriola. Arteriola bercabang menjadi kapiler arteri. Kapiler arteri berhubungan dengan kapiler vena. Kapiler vena akan bersatu menjadi venula yang kemudian akan menyatu membentuk vena. Nih, bisa dilihat. Dia bercabang akan membentuk arteriola yang nantinya akan menjadi kapiler arteri. Kemudian kapiler vena ini yang berwarna biru ini akan bersatu menjadi venula. Ini bersatu menjadi venula, kemudian akan membentuk vena. Sampai sini paham nak ya? Ya, kita lanjutkan. Peredaran darah ganda. Jadi peredaran darah itu terjadi dua periode, di mana peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Simpelnya, atau mungkin ketika kalian masih SMP ataupun masih SD, biasanya kalian baru mengenal peredaran darah kecil itu jantung, paru-paru, jantung. Kemudian peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Ya, jadi pada pertemuan kali ini yang kita bahas akan lebih dalam lagi, di mana kita akan membahas apa saja sih yang dilewati oleh darah di dalam jantung ini, bagian yang mana yang dilewati oleh darah. Nah, bisa dilihat pada gambar, tolong diperhatikan ya nak, supaya kalian dapat benar-benar memahaminya. Nah, pada gambar, bisa dilihat nomor satunya dimulai dari sini, ini 1, 2, 3, kemudian 4, 5, ya, kemudian dari sini 6, kemudian 7, 8, dan seterusnya. Ya. Jadi, jika pada jenjang sebelumnya kalian membahas peredaran darah kecil hanya jantung, paru-paru jantung, dan peredaran darah besar jantung, seluruh tubuh jantung, pada hari ini kita akan membahas lebih detail, di mana peredaran darah kecil dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan. Di sini ini merupakan serambi kanan, di sini merupakan bilik kanan. Jadi, darah yang ada di bilik kanan ini akan dipompa menuju arteri pulmonalis. Karena darah yang ada di bilik kanan ini akan dipompa menuju arteri pulmonalis. Nah, darah yang di bawah ini merupakan darah yang kaya akan CO2. Nah, jadi arteri pulmonalis ini akan membawa darah menuju paru-paru. Jadi ada paru-paru bagian kiri dan juga ada paru-paru bagian kanan. Nah, selanjutnya dari sini darah akan dibawa ke vena pulmonalis. Akan dibawa ke vena pulmonalis ini
darah sudah kaya akan CO2 karena sudah terjadi pertukaran di paru-paru. Darah yang kaya akan CO2 dipompa lagi masuk ke dalam serambi kiri. Ini di nomor 4. Jadi ibu ulangi, jadi darah yang ada di jantung yaitu pada bilik kanan, akan dialirkan menuju arteri pulmonalis. Nah, darah yang di bawah ini darah yang kaya akan CO2. Nah, selanjutnya darah akan masuk ke dalam paru-paru. Di sini terjadi pertukaran. Nah, setelah itu darah yang kaya akan oksigen dibawa menuju vena pulmonalis yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung. Nah, peredaran darah besar ini merupakan peredaran darah kecil. Selanjutnya ke peredaran darah besar. Jadi setelah darah tadi di serambi kiri, darah akan dialirkan ke dalam bilik kiri. Ini ya, nomor 5 ke dalam bilik kiri. Setelah darah berada di bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta. Ini, menuju aorta. Nah, nanti dari aorta ini akan menuju pembuluh nadi, di mana akan melewati pembuluh kapiler. Nih, pembuluh kapiler bagian atas dan juga pembuluh kapiler bagian bawah. Selanjutnya, darah akan dipompa menuju vena cava superior. Vena cava superior ini merupakan vena yang ada di bagian atas tubuh. Yang selanjutnya juga dipompa ke vena cava inferior. Darah yang di bawah ini merupakan darah yang kaya akan CO2. Selanjutnya, setelah melewati vena cava superior dan juga vena cava inferior, selanjutnya darah akan dipompa atau masuk ke dalam serambi kanan jantung. Nah, maka selesailah peredaran darah ganda. Sampai sini paham, Nak? Jadi kalau peredaran darah kecil, darah yang ada di dalam bilik kanan itu akan dipompa menuju ke arteri pulmonalis yang kaya akan CO2, kemudian terjadi pertukaran di paru-paru, kemudian darah dialirkan menuju vena pulmonalis, yang selanjutnya akan masuk ke serambi kiri. Ini peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar, darah yang tadinya ada di serambi kiri akan dialirkan ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa menuju aorta yang nantinya akan melewati pembuluh nadi dan juga pembuluh kapiler. Nah, di sini darah diedarkan ke tubuh bagian atas dan juga ke tubuh bagian bawah. Nah, setelah darah sudah diedarkan ke seluruh tubuh, maka akan dibawa menuju vena cava superior atau vena cava di tubuh bagian atas dan juga dialirkan ke vena cava inferior yang ada di bagian bawah tubuh. Selanjutnya, darah akan menuju ke serambi kanan jantung. Maka selesailah peredaran darah. Paham, Nak, ya? Ya, selanjutnya, nih gambar lebih detailnya. Jadi kalau peredaran darah kecil itu nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau peredaran darah besar dimulai dari 5, kemudian 6, 7, 8, 9, ini harusnya 10, 11. Ya, selanjutnya kita bahas kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Ada yang namanya hemofilia, kemudian juga ada thalassemia, selanjutnya ada sickle cell anemia, kemudian ada anemia atau penyakit kekurangan darah. Selanjutnya ada leukemia atau kanker darah. Ya, jadi hemofilia ini merupakan penyakit yang terpaut gen atau penyakit keturunan, di mana penderita hemofilia ini umumnya berjenis kelamin laki-laki. Nah, penderita hemofilia
perempuan tidak pernah dijumpai karena biasanya meninggal saat masih dalam kandungan atau masih sangat kecil. Jadi hemofilia ini penyakit yang terpaut oleh gen dan penderitanya lebih banyak diderita oleh laki-laki, di mana ketika janin itu mengidap hemofilia maka ia akan meninggal ketika masih dalam bentuk janin atau ketika dia masih kecil sehingga tidak sampai tumbuh menjadi dewasa. Nah, meskipun tidak menderita hemofilia, perempuan dewasa dapat bersifat karier. Jadi, yang wanita benar-benar menderita hemofilia itu akan meninggal secara dini, sedangkan yang memiliki orang tua dengan hemofilia, maka anak perempuan yang dihasilkan itu bisa bersifat karier atau pembawa. Nah, di mana jika terjadi luka, darah penderita hemofilia sulit membeku. Jadi hemofilia ini kurang lebih kelainan pembekuan darah, sehingga darah itu akan terus mengalir dan juga sulit untuk dihentikan pendarahannya. Kemudian ada thalassemia. Thalassemia ini merupakan eh, penyakit darah bulan sabit, di mana sebelumnya kalian sudah mengetahui bentuk dari darah itu adalah bikonkav. Nah, sedangkan thalassemia itu bentuk darahnya seperti bulan sabit. Jadi dia mengalami perombakan darah lebih cepat, di mana darah secara normal itu terjadi perombakan kurang lebih 120 hari. Nah, untuk penderita thalassemia itu lebih cepat, dan biasanya penderitanya ini tidak mengalami umur yang panjang. Thalassemia juga ini merupakan kelainan yang terpaut oleh gen. Kemudian ada sickle cell anemia. Anemia ibu rasa kalian tahu apabila kalian kebanyakan begadang, itu juga kalian kalau mengalami pusing ataupun lemas, bisa saja kalian menderita anemia. Ini bukan merupakan penyakit yang terpaut oleh gen, jadi ini tidak diturunkan. Kemudian ada leukemia, yaitu kanker darah. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih yang secara berlebihan, sehingga jumlah selnya melebihi normal, di mana sel darah putih itu berfungsi untuk memakan zat-zat asing yang ada di dalam tubuh. Tapi, karena jumlah sel darah putihnya ini sangat banyak, maka sel darah putih juga akan memakan sel-sel darah merah, sehingga jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Penderitanya disebut sebagai penderita leukemia. Kemudian juga ada eritroblastosis fetalis, ada jantung koroner, ini tersumbatnya pembuluh darah, kemudian ada skleriosis. Skleriosis ini merupakan pengerasan pada pembuluh darah. Pengerasan dapat terjadi pada pengendapan zat kapur atau pengendapan lemak yang terjadi dalam pembuluh darah, sehingga darah mengalirnya tidak lancar. Kemudian juga ada varises. Varises ini merupakan pelebaran pembuluh balik. Biasanya terlihat berwarna kebiru-biruan dan sering terdapat pada betis. Varises ini makanya ketika kalian berolahraga habis lari itu kalian tidak disarankan untuk menekukan kaki, sehingga kaki harus diluruskan supaya dia relaksasi, karena ketika kalian habis berolahraga jantung itu kan berdetak sangat kencang. Nah, kalau dari jantung berdetak sangat kencang itu sudah pasti jantung memompa darah lebih cepat daripada biasanya. Itu menandakan aliran darah di dalam tubuh kalian itu terjadi sangat cepat. Sehingga apabila kalian sehabis berolahraga langsung menekukan kaki kalian, itu sudah pasti akan menghambat aliran darah yang cepat tadi. Nantinya pembuluh darah kalian itu akan melebar karena bagian yang tertekuk tadi atau terhambat peredaran darahnya. Nah, lama-kelamaan itu akan membentuk suatu varises. Kemudian ada elephantiasis. Satu lagi ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana tekanan normal pada orang dewasa adalah 120/80. Jika tekanan darahnya jauh di atas tekanan darah normal, orang akan menderita hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, yang nantinya apabila tekanan darah tinggi, ini bisa menyebabkan serangan jantung dan juga stroke.
Ya, iya, jadi itu tadi, beberapa penjelasan tentang jantung dan juga peredaran darah. Nah, kita juga sudah membahas kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Harapannya kalian bisa selalu menjaga kesehatan tubuh kalian, terutama, peredaran darah. Kalian harus mengontrol makanan-makanan yang kalian konsumsi supaya tidak terjadi yang namanya sklerosis atau penumpukan zat kapur serta lemak di dalam pembuluh darah kalian, supaya darah kalian dapat mengalir dengan lancar, supaya sari-sari makanan dan oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh itu dapat terpenuhi dengan baik. Ya, jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara daring Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.